Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Riko Yubadi SHMKN. Perkenalkan, nama saya Elsa Putri Supriyanto, NIM S3525025029. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul makalah Hukum Waris Islam. Dalam contoh kasus saya, di sebuah desa Sumber RT 02 RW 17 Kecamatan Banyuanyar, Kota Surakarta, ada seorang guru SD yang dikenal ramah dan sangat dekat dengan warga desa, bernama Bu Ratna. Bu Ratna menikah dengan Pak Joko, seorang pedagang bahan bangunan. Setelah puluhan tahun mengajar, Bu Ratna pensiun dan menghabiskan waktunya berkebun di tanah warisan keluarganya. Mereka memiliki 3 orang anak. Yang pertama adalah Andi, anak laki-laki pertama bekerja sebagai dosen di Surabaya. Yang kedua Lina, anak perempuan kedua yang sudah bersuami dan tinggal tidak jauh dari rumah. Yang ketiga yaitu Putri, anak bungsu yang sedang kuliah di Jogja. Selain itu, Ibu Tuti, ibu kandung Bu Ratna, masih hidup satu rumah dengan Ibu Ratna. Pada awal tahun 2024, Bu Ratna tiba-tiba jatuh sakit. Setelah berjuang selama beberapa bulan, beliau akhirnya meninggal dunia. Kepergian Bu Ratna membuat keluarganya sangat terpukul karena beliau adalah sosok yang mengikat keluarga besar. Setelah masa berkabung selesai, keluarga kemudian mulai membicarakan mengenai warisan Bu Ratna, yaitu sebidang tanah dan tabungan deposit di Bank Mandiri. Satu, tanah seluas 1.000 meter persegi yang terletak di kawasan strategis di Jalan Manahan Raya, RT 2 RW 17, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Manahan, Kota Surakarta. Yang kedua yaitu tabungan deposit di Bank Mandiri senilai 500 juta rupiah. Tanah itu dulunya digunakan Bu Ratna untuk berkebun, namun letaknya semakin berkembang, membuat nilainya melonjak tinggi. Setelah berdiskusi, semua ahli waris setuju bahwa tanah tersebut lebih baik dijual. Beberapa bulan kemudian, tanah tersebut laku terjual seharga 900 juta rupiah. Lalu, hasil penjualan ditambah tabungan dari Bank Mandiri senilai 500 juta rupiah. Lalu, dibagi sesuai dengan hukum waris Islam. Yang pertama, identitas pewaris. Nama Ratna, usia 50 tahun, status menikah, tanggal meninggal yaitu tanggal 11 Januari tahun 2024. Dua, identitas ahli waris. Satu, nama Joko, umur 51 tahun, hubungan keluarga, suami Ratna, status hidup. Dua, Ibu Tuti, umur 60 tahun, hubungan keluarga ibu kandung Ratna, status hidup. Tiga, nama Andi, umur 26 tahun, hubungan keluarga anak kandung Ratna, status hidup. Nama Lina, umur 24 tahun, hubungan keluarga anak kandung Ratna, status hidup. Dan yang terakhir yaitu Putri, umur 24 tahun, hubungan keluarga anak kandung Bu Ratna, statusnya juga hidup. Tiga, daftar harta peninggalan. Satu, tanah seluas 1.000 meter persegi yang terletak di kawasan strategis di Jalan Manahan Raya, RT 02 RW 17, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Manahan, Kota Surakarta. Dan yang kedua yaitu tabungan deposit di Bank Mandiri senilai 500 juta rupiah. Yang empat, analisis waris Islam. Nah, ahli waris yang berhak menerima adalah satu, Bapak Joko, dua, Bu Tuti, tiga, Andi, empat, Lina, dan lima, Putri. B. Menetapkan bagian farad dan asabah. Ahli waris farad, bagian pasti, satu, suami, Pak Joko, bagiannya seperempat, alasan pewaris meninggalkan anak. Dasar hukumnya Quran Surat An-Nisa ayat 12. Yang kedua yaitu ibu kandung atau ibu tuti. Bagian 1/6, alasannya pewaris meninggalkan anak. Dasar hukumnya Quran Surat An-Nisa ayat 11. B. Ahli waris asabah. Satu, anak-anak pewaris terdiri dari satu Andi anak laki-laki, dua Lina anak perempuan, tiga Putri anak perempuan. Mereka menerima sisa harta warisan setelah bagian farad dibagikan dengan ketentuan. Anak laki-laki mendapatkan 2 kali bagian anak perempuan, eh, yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11. C. Perhitungan pembagian waris secara matematis.
total harta warisan yaitu hasil penjualan tanah senilai 900 juta rupiah dan tabungan deposito di Bank Mandiri senilai 500 juta rupiah. Total warisan keseluruhan Ibu Ratna yaitu 1.400.000.000 rupiah. Bagian suami yaitu 1/4 dikali 1.400.000.000 rupiah yaitu 350 juta rupiah. Bagian ibu kandung 1/6 kali 1.400.000.000 rupiah yaitu 233 juta rupiah. C. Sisa untuk anak-anak 1.400.000.000 rupiah dikurangi 350 juta rupiah ditambah 233 juta rupiah yaitu 816 juta rupiah. Pembagian anak D. Pembagian anak-anak. Pembagian perbandingan bagian. Andi, anak laki-laki, mendapat 2 bagian. Lina, anak perempuan, mendapat 1 bagian. Putri, anak perempuan, mendapat 1 bagian. Total bagian yaitu 4 bagian. Nilai per 1 bagian yaitu 816 juta rupiah dibagi 4 yaitu senilai 204 juta rupiah per bagian. Bagian anak-anak. Ani mendapat 2 bagian, maka 2 kali 204 juta rupiah, yaitu 408 juta rupiah. Lina 1 dikali 204 juta rupiah, sama dengan 204 juta rupiah. Putri 1 dikali 204 juta rupiah, yaitu 204 juta rupiah. 5. Tabel hasil pembagian. Yaitu yang pertama yaitu Pak Joko yang statusnya bersuami Bu Ratna mendapat 1/4 dari hasil keseluruhan waris dengan nominal 350 juta rupiah. Yang kedua Ibu Tuti sebagai ibu kandung Ibu Ratna mendapat bagian 1/6, maka mendapat warisan berjumlah 223 juta rupiah. Yang ketiga yaitu Andi, anak laki-laki mendapat 2 bagian atau asobah dengan nominal 408 juta rupiah. Yang keempat Lina yaitu anak perempuan, 1 bagian asobah senilai 204 juta rupiah. 5 Putri, anak perempuan, 1 bagian asobah dengan nominal 204 juta rupiah. Total keseluruhan dari harta waris tersebut adalah 1.400.000.000 rupiah. Kesimpulan. Berdasarkan kasus waris Bu Ratna, dapat disimpulkan bahwa pembagian harta warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam atau faraid. Ahli waris yang berhak menerima warisan terdiri dari suami, ibu kandung, serta anak-anak pewaris. Suami dan ibu kandung termasuk ahli waris faraid karena memiliki bagian yang ditentukan secara pasti dalam Al-Quran, sedangkan anak-anak termasuk ahli waris asobah yang menerima sisa harta setelah bagian faraid dibagikan. Total harta warisan sebesar 1.400.000.000 rupiah yang berasal dari hasil penjualan tanah dan tabungan deposito dibagi berdasarkan prinsip syariat Islam, yaitu suami memperoleh 1/4 bagian, ibu kandung memperoleh 1/6 bagian, dan sisanya diberikan kepada anak-anak dengan perbandingan anak laki-laki mendapat 2 kali bagian anak perempuan. Perhitungan pembagian dilakukan secara matematis dan proporsional sehingga seluruh harta terbagi habis tanpa sisa. Dengan demikian, penerapan hukum waris Islam dalam kasus ini mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan hak antara ahli waris. Pembagian yang jelas dan sesuai dengan ketentuan syariat diharapkan dapat menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kamu jadi itu. Bukan apa? Oh, Rai, pesta Rai tadi. Itu nanti kamu buat. Oh, males kan, Cok, balen-balen. Terus biar cara ngeceknya, Vi? Nanti terbentang sendiri. Wes tak akhirnya terus bareng ngono nontonnya. Berarti ki harus dipateni sih ya. Hmm.